Oke, halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini kita akan bahas tentang Space Crypto ya. Nah, kali ini kita akan lihat semuanya sisi websitenya. Jadi game ini tentang apa sih gitu. Jadi game ini masih baru banget. Jadi open mainnetnya baru 15 Februari. Mungkin tanggal dimana hari video ini diupload baru 2 hari ya gitu. Sini kalian bisa klik untuk play now, tapi gue nggak mau klik dulu. Kita ke introduction dulu. Di sini ada video trailer singkat. Ini kelihatannya sih pertarungan luar angkasa ya, space gitu dengan kripto ya. Kalian bisa lihat ya dengan pesawat-pesawat yang kalau dilihat sih nembakin kapal musuh gitu ya, kapal yang agak besar. Kita ngelawannya pakai kapal-kapal yang kecil gitu, intinya seperti itu ya dari gamenya. Di sini ada beberapa sistem gameplay di mana boss battle. Ini sepertinya boss battle yang kita mainin. Lalu raid mode gitu ya untuk burn SPE gitu ya. Lalu PvP dan ada sistem LAN gitu ya. Nah, ini kita untuk cek untuk play to earn-nya gitu. Players can manage up to 15 spaceship to fight and win and earn reward gitu. Jadi di sini kapalnya itu kita bisa punya sebanyak 15 biji gitu. Lalu di sini ada rank-ranknya ya, kalau kita lihat di sini ada legend, epic, mythical gitu. Mungkin nanti ada rare, super rare, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini juga ada apa nih? Base help to spend up ammo reloading gitu. Jadi gamenya kalau kita lihat berarti di sini ada sistem ammo yang mungkin kalau di game-game lain di Boom Crypto atau di Lunaras itu sistemnya seperti energi, jadi sama ya. Jadi ketika ini habis dia mau nge-reloading gitu, jadi butuh waktu, intinya seperti itulah ya. Kita lanjut dan di sini kurang lebih grafiknya gitu ya. Di sini gamenya ini untuk gerak, ini untuk nembak gitu. Lalu ini total pesawat di kanan, lalu di sini ada bosnya, di sini ada total darahnya, lalu mungkin ada waktu untuk minimal sebelum ngabisin mungkin ya, seperti itu. Kita next, ini kalau victory, kalau menang di sini dapat koinnya sekitar 152.000, kayaknya dapatnya nggak sebanyak itu sih ya. Kita next, nah ini kurang lebih pesawat yang common. Lalu misalkan kalau ini dapat pesawat yang bagus-bagus, ini bisa di-confirm seperti itu ya. Kurang lebih gamenya seperti itu. Sini kita ke game content. Sini ada foto-foto. Kita bisa lihat di sini mungkin bisa digabungin ya. Jadi legend campur legend jadi mythic, kurang lebih seperti itu. Dan ini epic campur legend jadi mythical. Terkait status sih sama ya, berarti epic dan legend bisa dijadiin mythical gitu, legend dan legend juga jadi mythical gitu ya. Nah, di sini kita bisa ada marketplace-nya, jadi buy, sell, spaceship, base, and land gitu. Jadi di sini kita bisa jual ya, jual kapal kita. Nah, tapi nggak tahu fitur ini udah ada atau belum ya. Kalau kita lihat sih di sini belum ada fitur untuk marketplace, jadi sepertinya belum ada ya. Oke, kita pindah ke tokenomic. Nah, game ini sistemnya hampir kayak Axie Infinity di mana ada dua koin ya. Yang satu dengan limited supply di sini 1 miliar, yang satu dengan token SPE unlimited gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini fungsinya adalah untuk payment, marketplace dan fusion spaceship gitu, staking dan governance ya, karena dia sistemnya DAO. Berarti nanti yang istilahnya yang stakingnya punya nilai yang cukup banyak maka bisa menentukan arah game ini punya suara lah untuk voting seperti itu. Lalu di sini ini seperti SLP-nya kalau di aksi ya. Ini yang kita earn yaitu Space Energy Token gitu ya. Namanya SPE gitu, total supply-nya unlimited gitu. Fungsinya adalah untuk earn by playing game, lalu di sini untuk fusion ship and buy base gitu. Lalu di sini kurang lebih ada blueprintnya lah, sistemnya seperti ini, di mana di sini ada yang hijau earning, kuning burn token, lalu yang abu ini transaction and others gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini pertama kali di sini farm boss gitu ya, kemudian earn reward dapat SPE token. Nah, SPE token ini bisa dibuat untuk base ataupun fusion spaceship gitu ya. Lalu di sini kemudian bisa dibuat untuk land sale ya. Nah, kemudian lanjut di sini pakai SPG token dan BNB token. Ini turnamen berarti menangnya pakai BNB ya. Gitu. Lalu di sini ada PVP turnamen, dan turnamen ini untuk guildnya seperti itulah. Sistem burn SPE-nya itu kalau misalkan kalian mau player versus player maka harus pakai SPE-nya atau SLP-nya gitulah intinya. Ini tokenomics untuk SPG-nya gitu ya. Lalu di sini ada SPG. Ini totalnya sebanyak 1 miliar. Ya, lalu di sini ada 1 juta dolar, mungkin harganya 0,1 mungkin ya. Di sini ada token TGE. Sini strategic sale sebanyak 100 juta token, supply-nya 10%. Lalu di sini ada liquidity dan listing.
Gitu ya. Di sini ada TGE-nya, kalau kita lihat angka-angkanya lumayan besar ya di sini. Tapi di sini cliff-nya lumayan lama, 3 bulan, lalu fast sebanyak 12 bulan dari total 100 juta untuk liquidity ini. Gitu ya. Lalu di sini advisor, partner, tim, di sini enaknya tim 20%, lihat ya gede, lalu di sini 12 bulan cliff jadi setahun gitu ya. Lalu fast weekly sebanyak 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun tiap minggu itu dapat koinnya lah seperti itu ya. Nah, jadi ini kurang lebih seperti itu. Secara tokenomics-nya oke sih ya, karena di sini kita bisa lihat ada tim yang gede, cliff-nya lama gitu ya. Tapi yang gede emang di strategic sale, IDO, dan liquidity dan listing, di mana di sini biasanya perlu untuk sama VC gitu loh, untuk sama early investor untuk dapat koinnya, intinya seperti itu ya. Nah, ini di sini ada token distribution-nya, di mana makin lama makin naik otomatis gitu ya. Lalu di sini ada treasury DAO gitu untuk buyback SPG-nya gitu ya. Next, kita ke plan-nya. Di sini ada roadmap-nya ya. Di sini, nah di sini kita bisa lihat di sini Q1 2022 ya, di mana di sini beta testnet-nya udah beres gitu kan. Lalu di sini game official launch on BSC gitu ya. Di sini Q1, di mana Q1 kan terakhir Maret ya. Berarti sekarang dia udah lolos lah ya terkait dengan roadmap yang ini gitu ya. Lalu ntar di Q2 ada launch on Solana gitu, PvP mode, turnamen mode, marketplace launch gitu ya. Jadi ntar di Q2 pasti ada banyak hal yang terjadi gitu ya. Di sini dibilang kenapa di BSC gitu ya. Karena BSC ya ini alasan mereka lah. Mereka kan di sini ada bilang launch on Solana dan BSC. Nah, ini mereka ada bilang alasan kenapa BSC dan Solana ya, otomatis dibandingkan dengan Ethereum, transaction fee-nya lebih murah dan lebih cepat, kemudian transaction per second-nya juga lebih banyak gitu ya. Udah itu aja untuk plan-nya. Kita lihat timnya. Nah, ini lihat timnya, mukanya kartun-kartun ya seperti biasa. Jadi ini kurang lebih timnya. Lalu kita lihat partnernya. Nah, di sini kita bisa lihat partnernya. Ini security-nya Certic, apakah bisa dibuka? Oh iya, sudah ya. Berarti di sini gamenya sudah di audit sama Certic, berarti ya kurang lebih di sini gamenya. Lalu kita di sini lihat backers sama partnernya. Di sini ada Bomb Crypto, ada DAO Maker ya. Di sini DAO Maker ini cukup bagus. Kemudian di sini ada Red Kite. Di sini ada salah satu launchpad gitu ya. Maven Capital ini juga lumayan terkenal. Di sini ada Upstart nih, salah satu yang gede di Indonesia gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk websitenya. Nah, di sini gue baru perhatiin, di sini ada ujungnya ada marketplace. Oke, bisa kita klik? Nggak bisa ya. Oke, di sini untuk harga SPG-nya kita bisa cek di KuCoin ya. Di sini kita bisa lihat harga SPG-nya kurang lebih 1,6 ya, 1,64 ya, dan kita butuh sekitar hampir 25 gitu, atau sekitar tadi gue beli $42 lah gitu ya, beli 10 gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di sini kan ada yang namanya SPE ya. Di sini kita akan copy paste untuk SPE-nya ya. Untuk cek harganya kita tinggal paste di sini di KuCoin, kita paste addressnya. Ini ada Space Energy. Nah, kita bisa lihat harga Space Energy-nya $3 ya. Ini token yang di earn ya. Ini kenapa harganya setinggi ini dibandingkan dengan token emaknya gitu ya, token SPG-nya. Karena token SPI ini istilahnya belum ada yang ngemin gitu maksudnya. Jadi walaupun orang ngemin pun istilahnya menurut gue sih belum bisa dijual ya, karena balik lagi pasti dalam gameplay to earn kan ada minimal withdraw dan istilahnya batas waktu untuk withdraw gitu. Jadi mungkin kita bisa cek di 2 minggu ke depan ya, mungkin harusnya di 2 minggu ke depan koin ini bisa agak dump sih, dan dumpnya agak jauh karena orang otomatis pasti mau take profit dan keluar gitu loh, untuk istilahnya ya kalau bisa take profit langsung BEP kenapa tidak, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sekarang buat beli koinnya kalian tinggal klik yang logo PancakeSwap itu ya. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat biasanya nanti akan muncul pop-up, itu kalian langsung import aja gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini SPG gitu. Gua akan beli di sini pakai BUSD ya. Nah, di game ini kalian butuh untuk starter 25 untuk beli 10 kapal, intinya seperti itulah ya. Nah, berarti di sini gua akan beli sebanyak 25 koin SPG gitu ya. Kita klik aja langsung, ketik aja langsung 25 gitu. Terus sini kenanya sekitar 41,5 atau $42 gitulah ya. Terus sini kita swap, kita confirm swap aja langsung. Akan muncul transaction fee, kita langsung confirm aja. Oke, udah ke submit ya transaksinya, kita close gitu.
Kita tunggu sampai SPG-nya balance-nya udah 25, lalu kita akan langsung ke gamenya. Lalu langsung klik yang play now. Nah, di sini pakai Unity, biasanya buat kalian yang agak lama, ini gue cepetin videonya ya, biar videonya nggak terlalu lama nunggu gitu ya. Oke, ini gue cepetin videonya. Nah, nanti setelah beres, ini akan muncul istilahnya dengan namanya connect wallet gitu ya. Kita connect, lalu di sini akan minta untuk sign ya. Di sini kita next, connect, gitu. Lalu nanti kita akan sign walletnya. Kita sign dulu. Nah, ini kita udah bisa play ya. Kita langsung klik play. Nah, di sini processing. Oke, di sini kita akan langsung beli yang 25 ya. Kita bisa lihat di situ ada harganya yang 2,5, 12,5 dan 25. Karena harga satunya kan 2,5. Kalau beli 10 harganya 25. Kita akan beli yang ini. Itu ya. Ini masih kosong karena kita belum beli. Langsung aja kita klik ya. Kita klik di sini masih waiting approval. Kita approve dulu untuk spend SPG ya. Di sini maka kita confirm. Oke, di sini kita tunggu dulu ya untuk prosesnya. Oke, di sini transaksinya udah confirm. Kita lanjut untuk confirm transaction lagi. Ini untuk confirm nge-minting ya. Nanti ada proses untuk mint-nya lagi. Kita tunggu. Oke, di sini udah beres ya, kita udah dapat boxnya. Lalu sekarang kita akan open. Nah, minting in process, try it later. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita transaksinya belum ya. Tapi di sini kita akan coba untuk nge-mint lagi. Kita open. Nah, di sini requestnya ini kena gas fee-nya cukup mahal ya. Di sini. Nah, gas fee-nya hampir 0,08 gitu ya. Nah, ini gue dapat kapalnya apa aja? Ini common di sini. Ini bisa lihat di sini common. Kemudian dapat common lagi. Oke, di sini gue dapat super rare lumayan ya. Kita next lagi, dapat apa lagi? Common. Kita next lagi, lalu dapat common lagi. Oke, dapat common lagi, nggak apa-apa. Oke, dapat common lagi, nggak apa-apa. Common lagi, nggak masalah. Oke, kita dapat rare lumayan lah ya. Oke, jadi kita dapat 8 yang kuman, 1 yang rare, 1 yang super rare. Nah, tapi di sini kejadian aneh terjadi di mana setelah processing, kapalnya nggak tahu klaimnya di mana gitu ya. Di sini gue udah cari-cari, nggak ada cara klaimnya. Ternyata ini emang bug dari gamenya gitu ya. Jadi beberapa player mengalami bug di mana kapalnya itu nggak di-receive gitu. Jadi beberapa ada orang juga beli 5 kapal dapat 15 kapal setelah gua baca dari Discord-nya gitu lah ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau coba gamenya, mungkin setelah bug ini beres, tapi mungkin kalau kalian takut gamenya ini udah naik harganya gitu ya kurang lebih, karena istilahnya masih baru, mungkin ya cobain aja. Mungkin kalian beruntung tidak kena bug, nggak masalah gitu ya. Nah, mungkin buat kalian yang udah stuck, ini gue sampai coba refresh, tapi tetap tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Masih sama resultnya, gue udah refresh gitu ya, tapi emang tanya di grup yang Indonesia emang juga seperti itu, ada beberapa orang seperti itu. Jadi ini gue langsung report aja. Di sini kalian bisa report untuk kalau misalkan nggak dapet ya. Di sini kalian tinggal isi Google Form-nya aja. Ini malah jadi tutorial untuk report game Space Crypto ya. Ya nggak apa-apa, sekalian aja barangkali ada yang ngalamin gitu ya. Nah, di sini untuk bug withdraw itu ada sendiri gitu ya, tapi di sini kita akan report perkara nggak dapat pesawat gitu ya. Nah, di sini kita copy alamat address kita paste gitu ya. Lalu ini transaction hash pas kalian minting koinnya ya. Cara ceknya gampang. Kalian ke MetaMask. Nah, lalu ke kalian yang paling terakhir itu kalian klik. Kalian klik walletnya, lalu itu kalian kan bisa cek di view on blockchain explorer. Itu kalian klik. Nah, buktinya yang minting adalah gini, kalian bisa lihat di sini transaction actionnya ada banyak ya, ada satu of token ID, satu of token ID. Itu bukti dari kalian udah ngemin dari kapalnya gitu ya. Lalu kalian copy,
Nah, pindah ke Google Form lagi, kalian paste itu transaction hash-nya, lalu di sini alasannya karena open chest tapi nggak dapat gitu ya. Lalu udah responnya udah beres. Jadi kurang lebih gamenya seperti itu sih. Gue belum bisa mainin karena gue kena bug-nya. Gue belum bisa mainin. Tapi nanti gue akan update lagi setelah gamenya bisa dimainin. Gue juga akan cerita gimana caranya untuk klaim koinnya segala macam gitu ya. Jadi biar lebih jelas lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video lainnya. Bye.